nggak rugi juga kok, kayak seru banget tahu belajar wirausaha itu, apalagi ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing mengenai program Wirausaha Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbudristek, yang mana kebetulan pada semester ini aku mengikuti program ini di Universitas Negeri Jakarta, yang mana nama programnya itu Wirawiri UNJ. Nah, aku mau sharing dari mulai bagaimana cara daftarnya sampai mungkin jadi sebuah produk. Nah, jadi tuh untuk daftarnya itu kita daftar dulu di link, teman-teman bisa cek aja di Instagram Wirausaha Merdeka. Di situ ada linknya, link untuk mengarahkan ke websitenya. Nanti kita pilih, kita daftar dulu, terus kita pilih kampus pelaksana. Kita mau di mana nih? Kayak aku kan pilih di UNJ untuk program tersebut. Soalnya di situ tuh tidak semua kampus ada Wirausaha Merdekanya gitu. Jadi hanya kampus yang terdaftar sebagai kampus pelaksana saja. Jadi kita tinggal pilih mau di mana gitu. Nah, terus tinggal penuhi syarat-syaratnya. Kalau yang dari ketentuan Kemendikbudristeknya sendiri, yaitu kayak nilai, terus surat rekomendasi dari Kaprodi atau dekan, terus dari tanda tangan orang tua gitu, persetujuan orang tua, sama pokoknya udah tersedia di situ. Nah, terus tinggal daftar dan nunggu diterima apa enggak kayak gitu. Nah, untuk uang saku sendiri nggak ada teman-teman, nggak ada uang saku dari Wirausaha Merdeka. Akan tetapi nanti kan pas di akhir itu kita diminta untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi tuh uang dari Kemendikbudristek itu ada dana untuk kita kayak sebagai modal kita untuk membuat produk tersebut. Habis sudah daftar, mungkin aku akan jelasin di UNJ ya, lebih ke tepatnya di UNJ, di Wirawiri UNJ, karena setiap kampus itu memiliki kebijakannya masing-masing gitu. Kan aku juga di kelas itu ada 3 orang yang mengikuti Wirausaha Merdeka, tapi kita itu beda-beda. Kalau aku sendiri di UNJ, temen aku ada yang di Unpad, terus ada juga yang di UGM. Nah, emang kita belajar wirausaha sama, tapi sistemnya itu beda-beda gitu. Habis udah diterima, udah terdaftar, kita itu bakalan kalau di UNJ sendiri bakalan dibagi sesuai minat kita. Misal kita minat di food and beverage atau fashion atau kayak digital kayak gitu. Pokoknya banyak gitu, di situ ada pilihannya. Kita nanti ngisi link Google Form untuk pemetaan. Kita itu bakalan dikumpulin bersama orang-orang yang sama minatnya. Kayak misal aku kan minat di F&B, jadi aku bakalan disatuin juga sama anak-anak yang minat di F&B juga. Terus kita tuh dikelompokin teman-teman. Kita dikelompokin dan satu kelompok itu terdiri dari 4-5 orang. Habis itu kita juga bakal dikasih DPL, yaitu dosen pendamping lapangan, sama mentor yang bakalan ngajarin kita produksi dari awal banget sampai akhir gitu. Nah, dalam satu DPL dan satu mentor itu terdapat 2 kelompok. Otomatis dalam satu DPL itu terdapat 10 orang. Nah, jadi kalau di UNJ sendiri, setiap hari Jumat itu kita ada presentasi bersama DPL. Presentasi membahas satu minggu itu kita ngapain aja, terus kayak pokoknya bakal dibahas bareng-bareng sama DPL apa nih yang kita nggak ngerti gitu. Kalau di UNJ sendiri kita tuh punya akun LMS-nya UNJ, jadi tuh nanti di situ ada jadwalnya. Misal minggu pertama nih belajar apa, kedua, ketiga sampai 16 minggu gitu. Di situ udah tercatat gitu, kita bakal belajar apa aja. Nah, terus di situ ada jadwalnya juga. Kita ngisi kayak misal pretest, terus ngisi logbook itu. Kalau di UNJ-nya, kalau ngisi di LMS UNJ-nya itu mingguan, tapi kalau ngisi di WMK-nya atau website Wirausaha Merdekanya itu tiap hari. Habis itu kan Senin sampai Kamis itu kita belajar Wirausaha Merdekanya, kayak pengenalannya kayak gitu. Nah, hari Jumat itu kita presentasi. Kita tuh
dari hari Senin sampai Kamis belajar apa aja gitu, presentasi ke DPL sama mentor. Pas minggu keempat kalau nggak salah kita dapat mentornya itu yang punya usaha kayak UMKM kayak gitu. Kita berkunjung ke tempatnya mentor, terus kita kayak belajar benar-benar dari pelaku usahanya gitu, dari awal membuka bisnis sampai benar-benar jadi. Terus kita bakalan diminta untuk kayak berproses itu, kayak kita tentuin dulu produk apa yang mau kita buat, terus kita bikin BMC kayak gitu, bisnis model canvas. Habis itu kita riset pasar, kayak di pasar tuh jualan kita tuh kayak gimana sih saingannya, apa sih yang membedakan produk kita sama yang lainnya, kayak riset harga juga gitu. Nah terus kita mulai belajar produksi kayak mencoba resep. Kalau aku sendiri kan ngambil F&B, ngambil menu yang kayak cookie sehat gitu, jadi benar-benar risetnya tuh harus kayak banyak banget risetnya dan banyak banget gagalnya sampai akhirnya jadi benar-benar jadi resep yang nggak dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi tuh terus nanti mentor ini yang bakal ngedampingin kita kayak ini kurang ini loh, kayak oh ini harusnya kayak gini. Jadi mentor ini yang bakalan ngarahin kita gitu. Jadi kita tuh kalau ada masalah tentang produk kita bisa tanya ke mentor kayak gitu. Nah kalau DPL ini kayak dosen wali kita pada saat WMK tersebut itu teman-teman. Terus habis itu kayak riset pasar, bikin produk, habis itu kita jual, bikin desainnya juga kan. Di situ tuh sebelum kita bikin kayak desainnya apanya, kita diajarin dulu, kayak dikasih bekal dulu nih, bikin desain tuh pakai aplikasi ini, caranya kayak gini, terus nanti kita praktekin. Terus habis itu kita presentasi di hadapan yang nguji itu DPL-nya tuh bukan DPL kita, tapi DPL kelompok lain kayak di selang-seling gitu. Terus mentor sama dosen sama kaprodi kita, kaprodi dari univ asal. Misal aku kan dari prodi komunikasi. Nah, aku ngundang kaprodi aku buat datang sebagai penguji. Habis udah diuji nih, baru pameran kayak produksi massalnya gitu loh. Kita jualin produk di situ, dan itu uangnya bukan dari kita sendiri tapi dari yang Kemendikbud ini. Uangnya dari Kemendikbud, terus sebagai modal, terus kita bikin produk kita jualin. Habis itu udah selesai deh. Pokoknya di situ tuh kita belajar banyak banget, kayak mulai dari perpajakan, kita juga belajar pajak, terus belajar desain kemasan, belajar pemasarannya juga, belajar foto produk juga. Pokoknya bener-bener belajar yang dari nol banget sampai jadi sebuah produk kayak. Buat teman-teman yang mau ikutan Wirausaha Merdeka, semoga lolos ya. Wirausaha Merdeka ini minimal diikuti oleh semester 3. Jadi untuk teman-teman yang masih semester 1 atau 2, nanti tunggu ya sampai semester 3. Dan gak rugi juga kok, kayak seru banget tau belajar wirausaha itu. Apalagi ini kita belajarnya langsung dari pengusahanya gitu. Terus kita juga belajarnya tuh gak di kelas aja gitu. Kalau kuliah biasa kan kebanyakan kadang kita tuh belajarnya di kelas kayak teori kayak gitu. Kalau ini benar-benar langsung terjun di lapangannya kayak gitu teman. Dan see you, dah, terima kasih.